Apakah hari ini kita masih punya pikiran atau perasaan bahwa murid adalah individu yang bisa diperintah? Murid adalah seorang individu yang diibaratkan seperti gelas kosong. Terserah gurunya, terserah orang tuanya mau isi apa. Kalau pemikiran seperti itu, sesungguhnya pemikiran itu adalah pemikiran yang lawas, pemikiran yang sudah jadul. Pemikiran yang terbaru dan lebih memanusiakan manusia adalah tentunya kita merujuk pada filosofi KHD, Ki Hajar Dewantara, dalam artian bahwa KHD ini menjadikan manusia sebagai manusia, mendidik manusia menjadi manusia, memanusiakan manusia. Apa sih maksud dari hal tersebut? Kalau kita menerjemahkan istilah tadi, memanusiakan manusia, berarti kita memberikan atau guru memberikan kemerdekaan kepada murid, pendidikan yang memerdekakan. Pertanyaannya adalah bagaimana sih yang disebut dengan pendidikan yang memerdekakan? Pendidikan yang memerdekakan adalah pendidikan yang menghamba kepada murid, pendidikan yang hanya menuntun, tidak menuntut kepada murid. Murid dijadikan sebagai subjek, murid dilihat sebagai sebuah individu atau seorang individu yang di dalamnya sudah ada takdir yang masih samar, sisa ditebalkan. Nah, ketika kita memerdekakan murid, maka tentunya guru ini harus menghamba kepada mereka. Murid harus diberikan kebebasan untuk mengeksplor, menggali kemampuannya. Kemudian, guru posisinya di mana? Lagi-lagi saya ulang bahwa guru hanya berposisi pada mendampingi murid. Pendidikan yang memerdekakan adalah tentunya konsep pendidikan yang selalu melihat keunikan murid, tidak menginginkan atau tidak tertarik pada keseragaman murid. Murid dilihat sebagai individu yang beragam, berbeda. Kalau demikian, model pendidikan inilah menjadi sebuah model yang paling realistis. Pendidikan yang memerdekakan juga adalah sebuah model pendidikan yang menggunakan sistem AMOM. Melihat murid bukan sebagai melihat individu yang mudah diperintah, mudah disuruh, tetapi melihat murid sebagai individu yang bisa tumbuh kembang sesuai dengan harapan yang dia inginkan. Harapan yang bagaimana? Tentunya harapan yang positif. Dalam pembelajaran memerdekakan murid itu selalu kita lihat dalam keadaan apapun kita bisa terima. Kita tidak boleh mendikotomi bahwa si murid ini hanya mampunya di bagian ini, si murid ini mampunya di bagian ini. Di dalam sistem AMO, guru hanya berperan lagi-lagi sebagai penuntun saja. Kita harus memahami bahwa kodrat alam dan kodrat zaman murid itu sangat berpengaruh pada tumbuh kembang pendidikan mereka. Mereka tidak bisa dipaksakan untuk tumbuh dalam zaman yang berbeda. Mereka tidak boleh dipaksakan tumbuh pada zaman atau orde-orde yang berbeda. Karena kenapa? Pemikiran mereka tentunya sejalan dengan pemikiran zamannya dia. Jadi kesimpulannya bahwa pendidikan yang memerdekakan adalah pendidikan yang senantiasa melihat kebutuhan murid, menjadikan murid sebagai subjek, menjadikan murid seperti tanaman petani yang menanam jagung. Ketika jagungnya ditanam pada lahan yang subur, maka suburlah dia. Ketika jagungnya ditanam pada tanaman lahan yang kurus, maka tentunya kurus. Sehingga petani yang baik adalah petani yang merawat mulai dari ketika memilih bibit sampai dengan panen. Sekali lagi kesimpulannya adalah pendidikan yang memerdekakan murid adalah pendidikan yang selalu melihat di dalam diri murid bahwa murid memiliki keunikan masing-masing. Mereka punya takdir sendiri yang tidak bisa diubah oleh guru. Yang bisa mengubah takdirnya tentu mereka. Demikian, salam bahagia.